Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali saya akan mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Sungguh-sungguh mari kita datang kepada Tuhan. Kita membangun sebuah kebiasaan rohani, disiplin rohani yang baik. Ya, puji Tuhan. Kita akan pujikan lagu pujian yang cukup baru ya. Waktu Tuhan. Saya berharap semoga kita bisa semua lagunya. Lagunya cukup bagus sekali ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Kami percaya Tuhan pada rancangan-Mu, pada kehendak-Mu. Waktu-Mu pasti yang terbaik Tuhan. Waktu-Mu adalah yang terbaik. Kami akan selalu percaya kepada-Mu Tuhan, apapun yang terjadi. Haleluya. Oh Yesus, sungguh kami percaya padamu Tuhan untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang seringkali tidak dapat kami pahami, tidak dapat kami mengerti, tapi sungguh kami tahu Tuhan, ketika sudah tiba waktunya, kami akan tersenyum dan berterima kasih. Karena kami melihat indahnya rencana-Mu dalam hidup kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu.
terselami oleh hati kami. Kami tetap percaya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Sekarang Tuhan kami mau bersama-sama membaca firman-Mu. Mohon Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, sehingga kami mendapatkan sesuatu sebagai bekal perjalanan hidup kami. Tuhan tolonglah kami, Tuhan urapilah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Saya bersyukur pada Tuhan boleh kembali merekam saat teduh ini di dalam kesederhanaan ya, sekalipun dalam kesederhanaan. Semoga tetap bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita sudah sampai pada 1 Korintus pasal yang ke-8 ya. 1 Korintus pasal yang ke-8 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, atau saya sebut saja ilah ya. Yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan. Ya, saya ulangi. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu,
yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan tempatkan dalam hati saya untuk kita hari ini adalah pada ayat yang ke-1 ya. 1 saya akan bacakan bagi kita. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Perhatikan, ada kontras di sini. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini, kalau saudara baca ulang, kita lihat yang pertama Paulus menegaskan bahwa tidak ada berhala. Itu artinya bagi kita orang Kristen, ketika kita makan daging persembahan berhala, walaupun orang menyebut itu daging persembahan berhala, bagi kita itu daging yang biasa saja, gitu ya. Bagi kita itu sesuatu makanan ya daging, gitu. Walaupun orang sebutnya daging persembahan berhala dan sempat dipersembahkan pada berhala, karena sebagai orang Kristen kita percaya berhala tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya sudah, daging itu ya tetap daging, gitu. Sebelum dipersembahkan kepada berhala, daging itu adalah daging. Sesudahnya pun tetap daging. Sebetulnya kalau kita makan tidak ada masalah. Nah, itu hal pertama yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Itulah pengetahuan. Ya, tahu bahwa bagi orang Kristen berhala itu tidak ada. Karena dia hanya percaya pada Allah yang satu itu. Ya, kita hanya percaya pada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi hal yang kedua dikemukakan bahwa pada zaman itu ada orang-orang yang mempercayai bahwa daging persembahan berhala itu adalah daging yang ya berhala, maksudnya gini, mereka itu percaya bahwa sedikit banyak percaya bahwa Allah itu berhala itu ada, gitu. Berhala itu ada, maka daging persembahan berhala itu ya betul-betul memiliki khasiat, gitu. Memiliki kekuatan yang didapatkan dari berhala itu tadi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi daging itu memiliki kekuatan dari berhala itu. Karena mereka percaya bahwa berhala itu ada. Padahal mungkin mereka sudah percaya Yesus. Tetapi karena pengetahuan mereka yang masih kurang, iman mereka yang masih begitu lemah, maka mereka tidak paham bahwa hanya ada satu Allah. Mereka masih sedikit banyak mempercayai adanya berhala atau ilah lain. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini lalu melihat kita yang punya pengetahuan, kita tidak masalah makan daging persembahan berhala karena kita anggap ya daging biasa aja, kita makan. Lalu orang itu lihat, kemudian orang itu berpikir akhirnya, wih, berarti boleh loh jadi orang Kristen makan daging persembahan berhala gitu ya, supaya juga mendapatkan kekuatan dari berhala. Karena mereka kan Allahnya nggak satu. Kalau orang Kristen Allahnya satu. Nah, mereka mungkin mengikuti sistem di luar atau keagamaan di luar Kristen, di mana Allahnya banyak. Oh ya, nggak apa-apa berarti ikut Tuhan Yesus, tapi juga ikut berhala nggak apa-apa. Buktinya saya lihat itu orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus makan daging persembahan berhala kok. Nah, itu bahaya, itu fatal. Gitu, dan itu menjadi suatu batu sandungan bagi mereka, kata Rasul Paulus ya.
kita yang punya pengetahuan, bisa jadi kita menjadi sombong, kita tidak peduli dengan orang lain. Ya, kamu salahmu sendiri bodoh, kamu nggak ngerti, salahmu sendiri, akhirnya kamu tersandung. Nah itu orang yang punya pengetahuan bisa jadi seperti itu, jadi sombong. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan pada kita untuk kita memiliki kasih. Ya, kasih itu membangun. Demi orang itu, karena saya mengasihi orang itu, karena saya tidak mau dia tersandung, maka lebih baik saya menjaga diri saya, tidak makan daging persembahan berhala. Nah, seperti itu yang diharapkan. Mari kita kembali masuk dalam hidup sehari-hari kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang batu sandungan memang bukan bicara literally tentang dosa tidak dosa. Terkadang perkara itu bukan perkara dosa tidak dosa, tapi perkaranya adalah apakah hatimu memiliki kasih terhadap orang lain. Seberapa jauh kita memiliki kasih terhadap saudara kita, sejauh itulah kita berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Ya, saya tidak tahu seberapa peduli saudara dengan sekeliling saudara. Ya. Ini bukan soal nama baik saudara atau apa, bukan. Tetapi supaya saudara bisa menjadi berkat bagi dia, supaya dia tidak tersandung, supaya dia tetap ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah itu yang saya maksud. Seberapa jauh saudara peduli dengan orang lain, mau rela berusaha tidak menjadi batu sandungan demi iman mereka, demi keselamatan jiwa mereka. Dan kasih yang kita miliki terhadap orang lain terpancar dari kepedulian kita itu. Ya. Semoga kita benar-benar memiliki kasih terhadap sesama. Sekalipun mungkin untuk itu kebebasan kita rasanya semakin terkekang. Tetapi kasih itu memang harus berkorban. Ya, dan kasih itu indah. Kita dapat mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah memberikan kasih-Nya begitu banyak dalam diri kita. Mari kita menjadi saluran kasih bagi sekeliling kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu untuk firman yang baru saja kita baca dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kembali mengingatkan pada kami untuk memiliki kasih. Seringkali kami sebagai manusia begitu egois, yang kami pedulikan hanya diri kami sendiri. Tetapi hari ini Kau mengingatkan pada kami untuk peduli pada sesama kami. Karena Engkau pun begitu peduli dan begitu mengasihi kami. Kiranya Kau menjadikan kami saluran kasih bagi sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang mari saya akan ajak kita sekalian untuk berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Haleluya. Sudah ya, mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh penjuru dunia ini, yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya. Karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh, karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan kiranya mereka.
Dan kalau boleh kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami selama ini ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Dan kiranya karena pengampunan-Mu itu tercurah berkat atas Indonesia. Kiranya pertolongan-Mu dicurahkan atas Indonesia Tuhan. Baik dalam hal perekonomian, dalam hal kesehatan, dalam hal sosial, dan lain-lain. Dicurahkan kiranya atas Indonesia. Dan kiranya Tuhan mencurahkan hujan pertobatan atas Indonesia. Agar banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu. Banyak jiwa boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Kau tolong Indonesia Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru. Orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia yang lebih lagi untuk kami lebih efektif dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan berkati mereka, rohani dan jasmani, berkati mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pergaulan mereka, berkati keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kiranya berkat-Mu melimpah atas hidup mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan berikan pertumbuhan rohani yang baik, agar makin hari mereka dan keluarga mereka makin dibawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang masih dalam kondisi sakit, dimanapun saat ini mereka berada, baik di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami yang mengalami masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Engkau ampuni kesalahan kami. Kiranya Tuhan tunjukkan, nyatakan kesalahan kami. Dan bahkan kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu bertobat. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Dan di dalam setiap perkara masalah yang kami hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya persilakan untuk kita masing-masing berdoa bagi pergumulan doa kita. Pribadi lepas pribadi. Haleluya.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Dan kiranya sampai akhir hidup kami, Tuhan membuat hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.